Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Agatha Ivone Ulia Lara Simarmata dengan NIM PO 71241250 dan teman saya Nia Zahra dengan NIM PO 7124115566. Saya Khori Wida Putri dengan NIM PO 7124125064. Dan saya Cantika Septianingsi dengan NIM PO 7124125040. Pada video kali ini kami akan membahas tentang anatomi fisiologi tentang metabolisme secara lengkap dan detail. Metabolisme merupakan seluruh proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Melalui metabolisme, tubuh dapat menghasilkan energi, membangun jaringan, memperbaiki sel yang rusak, dan menjaga fungsi organ tetap normal. Proses metabolisme terjadi di seluruh sel tubuh dan melibatkan berbagai organ penting seperti sistem pencernaan, hati, pankreas, otot, jaringan lemak, hingga sel tubuh. Dalam pembahasan ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian metabolisme, jenis-jenis metabolisme, organ yang berperan dalam metabolisme, proses metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak, produksi energi dalam sel, hormon yang mempengaruhi metabolisme, faktor yang mempengaruhi metabolisme, dan gangguan pada proses metabolisme. Selamat menyaksikan. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Metabolisme memungkinkan tubuh memperoleh energi dari makanan, menggunakan energi tersebut untuk aktivitas tubuh, serta membangun dan memperbaiki jaringan. Metabolisme berlangsung terus-menerus selama manusia hidup, bahkan saat sedang tidur. Secara umum, metabolisme dibagi menjadi dua proses utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contohnya, pembentukan protein dari asam amino. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya, pemecahan glukosa menjadi energi. Energi yang dihasilkan tubuh terutama disimpan dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfate. ATP merupakan sumber energi utama bagi aktivitas sel. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme memerlukan energi untuk membentuk jaringan baru. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan sel tubuh. Contoh dari anabolisme sendiri yaitu pembentukan protein, pembentukan glikogen, sintesis lemak, pembentukan tulang dan otot. Sedangkan katabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi. Pada proses ini, zat makanan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Contoh dari katabolisme adalah pemecahan glukosa, pemecahan lemak, pemecahan protein. Keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme sangat penting agar tubuh tetap sehat. Jika metabolisme terganggu, tubuh dapat mengalami kekurangan energi dan penumpukan zat tertentu. Beberapa organ memiliki peran penting dalam proses metabolisme tubuh. 1. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah makanan menjadi zat gizi yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh. 2. Hati. Hati merupakan pusat metabolisme tubuh. Hati berfungsi menyimpan glikogen, mengatur kadar gula darah, mengubah zat beracun menjadi tidak berbahaya, serta membantu metabolisme lemak dan protein. 3. Pankreas. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang beberapa mengatur kadar glukosa darah. 4. Otot. Otot menggunakan glukosa dan lemak sebagai sumber energi saat bergerak. 5. Jaringan lemak. Jaringan lemak menyimpan cadangan energi dalam bentuk trigliserida. 6. Sel tubuh dan mitokondria. Mitokondria disebut sebagai tempat pembangkit energi karena di sanalah ATP dihasilkan. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh. Karbohidrat dari makanan seperti nasi, roti, mie, dan gula akan dicerna menjadi glukosa. Proses metabolisme karbohidrat dimulai dari sistem pencernaan. Pertama dari mulut. Enzim amilase mulai memecah karbohidrat menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian di usus halus, karbohidrat diubah menjadi glukosa dan diserap ke dalam darah. Glukosa yang masuk ke dalam darah akan digunakan sel sebagai sumber energi. Namun, sebelum digunakan, glukosa harus masuk ke dalam sel dengan bantuan hormon insulin. Di dalam sel, glukosa akan mengalami beberapa tahap metabolisme, yaitu glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron. Pada proses glikolisis, glukosa dipecah menjadi asam pirufat di sitoplasma. Proses ini menghasilkan sedikit ATP. Jika tersedia oksigen, asam pirufat masuk ke mitokondria dan mengalami siklus Krebs. Pada tahap ini dihasilkan lebih banyak energi. Selanjutnya, elektron hasil metabolisme masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar.
Secara keseluruhan, satu molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 36-38 ATP. Jika tubuh melebihi kelebihan glukosa, maka glukosa disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Namun, jika kadar glukosa darah rendah, glikogen akan dipecah kembali menjadi glukosa melalui proses glikogenolysis. Metabolisme protein. Protein merupakan zat gizi yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein terdiri dari asam amino. Makanan yang mengandung protein antara lain daging, ikan, telur, susu, tahu, tempe. Di dalam sistem pencernaan, protein dipecah menjadi asam amino. Proses ini dibantu oleh enzim pepsin di lambung dan enzim tripsin di usus halus. Asam amino yang telah diserap darah akan digunakan tubuh untuk membentuk jaringan baru, membentuk hormon, membentuk enzim, dan membentuk antibodi. Jika tubuh kekurangan energi, protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi. Di hati, asam amino mengalami proses deaminasi, yaitu pelepasan gugus amino. Hasil samping berupa amonia akan diubah menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin. Sisa molekul lainnya dapat masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Walaupun protein dapat menghasilkan energi, fungsi utamanya tetap sebagai zat pembangun tubuh. Metabolisme lemak. Lemak merupakan sumber energi cadangan terbesar dalam tubuh. Lemak dari makanan akan dicerna di usus halus dengan bantuan empedu dan enzim limpase. Lemak kemudian dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah diserap, lemak dapat digunakan sebagai energi, disimpan dalam jaringan adiposa, digunakan untuk pembentukan membran sel dan hormon. Saat tubuh membutuhkan energi, lemak akan dipecah melalui proses liposis. Asam lemak kemudian masuk ke mitokondria dan mengalami beta oksidasi. Hasil berupa asetil-CoA yang masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Metabolisme lemak menghasilkan energi lebih besar dibandingkan karbohidrat, namun prosesnya memerlukan lebih banyak oksigen. Jika pemecahan lemak terjadi berlebihan, tubuh menghasilkan badan keton. Penumpukan badan keton dapat menyebabkan ketosis. Energi utama dalam tubuh disimpan dalam bentuk ATP. ATP digunakan untuk kontraksi otot, pengangkutan zat melalui selaput sel, pembentukan protein, aktivitas saraf, pembelahan sel. Pembentukan ATP terutama terjadi di dalam mitokondria. Karena itulah mitokondria sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Ada dua jenis proses pembentukan energi. Yang pertama, pernapasan aerob, membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah besar. Dua, pernapasan anaerob, terjadi tanpa adanya oksigen dan menghasilkan energi dalam jumlah lebih sedikit. Pada proses ini, terbentuk asam laktat yang menjadi penyebab rasa pegal atau lelah pada otot. Semakin aktif kegiatan yang dilakukan seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan energinya dan semakin cepat proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi metabolisme. Metabolisme tubuh dipengaruhi oleh berbagai hormon. Yang pertama, insulin. Insulin diproduksi pankreas dan berfungsi menurunkan kadar gula darah dengan membantu glukosa masuk ke sel. Kedua, glukagon. Glukagon meningkatkan kadar gula darah dengan memecah glikogen menjadi glukosa. Yang ketiga, ada hormon tiroid. Hormon tiroid mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Jika hormon tiroid berlebihan, metabolisme meningkat. Jika kekurangan, metabolisme melambat. Yang keempat, hormon adrenalin. Adrenalin meningkatkan metabolisme saat tubuh menghadapi stres atau keadaan darurat. Yang kelima, ada hormon kortisol. Kortisol membantu tubuh menghadapi stres dan mempengaruhi metabolisme protein serta lemak. Keseimbangan hormon sangat penting agar metabolisme berjalan dengan normal. Faktor yang memengaruhi metabolisme. Metabolisme setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama ada usia. Metabolisme cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Yang kedua, ada jenis kelamin. Laki-laki umumnya memiliki massa otot lebih banyak sehingga metabolisme lebih tinggi. Yang ketiga, ada aktivitas fisik. Semakin aktif seseorang, semakin tinggi metabolisme tubuh. Yang keempat, ada hormon. Gangguan hormon dapat memengaruhi kecepatan metabolisme. Yang kelima, ada suhu tubuh.
Saat demam, metabolisme tubuh meningkat. Yang keenam ada asupan makanan. Kurang makan terlalu lama dapat menurunkan metabolisme. Yang ketujuh ada genetik. Faktor keturunan juga memengaruhi metabolisme seseorang. Gangguan-gangguan dari metabolisme. Gangguan metabolisme terjadi ketika proses metabolisme tidak berjalan normal. Contohnya seperti diabetes mellitus terjadi karena gangguan insulin sehingga kadar gula darah meningkat. Hipertiroidisme, kelebihan hormon tiroid menyebabkan metabolisme terlalu cepat. Gejalanya antara lain berat badan turun, jantung berdebar, dan mudah berkeringat. Yang ketiga, hipotiroidisme. Kekurangan hormon tiroid menyebabkan metabolisme melambat. Penderita mudah lelah dan berat badan meningkat. Selanjutnya ada obesitas. Terjadi akibat penumpukan lemak berlebihan karena ketidakseimbangan antara asupan energi dan penggunaan energi. Yang ketiga ada malnutrisi. Tubuh kekurangan zat gizi sehingga metabolisme terganggu. Gangguan-gangguan metabolisme tersebut dapat mempengaruhi kesehatan seluruh tubuh. Karena itu pola hidup sehat sangatlah penting. Beberapa cara menjaga metabolisme tubuh agar tetap berjalan dengan baik, antara lain 1. Mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. 2. Memenuhi kebutuhan minum air putih yang cukup. 3. Berolahraga secara teratur. 4. Istirahat dan tidur yang cukup. 5. Mengelola serta mengurangi rasa stres. 6. Menghindari kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Dan yang terakhir, menjaga berat badan tetap dalam batas ideal. Pola hidup sehat ini sangat membantu tubuh dalam menghasilkan energi secara optimal, serta menjaga seluruh fungsi organ tetap bekerja dengan baik. Demikian penjelasan kami tentang anatomi fisiologi proses metabolisme. Metabolisme merupakan proses penting yang memungkinkan tubuh memperoleh energi, membangun jaringan, dan mempertahankan kehidupan. Melalui kerjasama organ, enzim, dan hormon, tubuh dapat mengolah zat makanan menjadi energi yang dibutuhkan setiap harinya. Semoga video ini dapat membantu memahami proses metabolisme dengan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan.